Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya baik, sehat, dan tetap semangat. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pagi ini berjumpa lagi dengan Pak Ian di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang benda-benda. Nah, ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita awali dulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dalam pelajaran nanti kita diberikan keselamatan dan kelancaran. Baik anak-anak, sekarang langsung saja Pak Ian mulai materi hari ini. Sekarang yang pertama kita lihat nih, benda. Ayo, ada yang tahu tidak apa artinya benda? Nah, nih coba kita lihat sama-sama ya. Benda adalah segala yang ada di alam ini, anak-anak, dan berwujud juga terlihat. Jadi yang ada di bumi ini semuanya yang dapat dilihat dengan mata dan berwujud itu disebut benda. Nah, sekarang sudah tahu kan? Apa Pak Ian contohnya? Ada meja, kursi, banyak sekali. Nah, itu termasuk benda. Kemudian anak-anak, benda itu mempunyai warna yang berbeda-beda, mempunyai bentuk yang berbeda-beda juga. Kemudian ada juga yang bentuknya persegi. Nah, terus ada juga yang bentuknya bulat. Jadi benda itu bentuknya berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama ada benda padat. Ini ya, kalian lihat ada benda padat. Contohnya apa? Yang pertama ada gambar meja. Ya, kalian lihat sudah kan gambar meja. Terus yang kedua ada gambar kursi. Nah, itu. Terus yang ketiga ada gambar buku. Nah, jadi meja, kursi, buku ini ya, itu adalah contoh benda padat. Nah, diingat-ingat. Benda padat ada apa aja? Meja, kursi, buku. Apakah boleh yang lain, Pak Ian? Boleh. Seperti apa contohnya? Batu, terus juga yang keras. Nah, itu bisa disebut benda padat. Ya, kalau di sekolah papan tulis, penghapus, itu juga benda padat, gitu ya. Baik, sekarang sudah tahu kan benda padat contohnya apa? Nah, sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kedua, ada yang namanya benda cair. Nah, contohnya apa? Kita lihat. Nih, benda cair. Ada minyak, ada sirup, terus ada air putih dalam gelas itu, terus ada kecap, ada saus, macam-macam ya. Nah, itu yang disebut benda cair. Jadi anak-anak sekarang bisa tahu ya benda padat itu yang seperti apa. Contohnya tadi sudah. Sekarang benda cair
Yang seperti apa? Nah, seperti ini. Nih, ada minyak, kecap, saus, terus air. Ini semua termasuk benda cair. Seperti itu. Ada benda padat, ada benda cair. Masih satu lagi. Kira-kira ada yang tahu tidak? Benda apa? Kalau tidak tahu, Pak Ian beritahu. Ini dia. Ada yang namanya benda gas. Nah, benda gas contohnya ada di gambar ini anak-anak. Ada balon udara. Wah, ini balon udara yang terbang ke langit. Itu kenapa bisa disebut benda gas? Karena biar balon udaranya bisa terbang itu harus diisi gas dulu. Seperti itu. Terus selain balon udara ada benda gas lainnya apa? Yang sering dipakai untuk memasak sehari-hari di rumah, yang dekat kompor itu apa? Ya, tabung gas. Ini contohnya ya. Ada tabung gas seperti itu. Baik, jadi sekarang anak-anak sudah tahu ya, ada 3 wujud benda. Apa saja? 1, benda padat. 2, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Nah, baik anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang macam-macam benda. Ada benda padat, ada benda cair, dan juga ada benda gas. Tadi juga sudah Pak Ian sampaikan contoh benda padat apa, benda cair apa, benda gas apa. Nah, pasti kalian sudah tahu semua. Untuk itu, tugas hari ini adalah nomor 1. Sebutkan 3 contoh benda padat yang ada di kamar tidurmu. Nah, harus yang ada di kamar tidurmu ya. Sudah paham? Baik. Sekarang nomor 2. Sebutkan 3 contoh benda cair yang ada di dapur rumahmu. Ya, diingat loh nak, yang ada di dapur. Benda cairnya apa saja ya yang ada di dapur. Nah, terus yang ketiga sekarang, sebutkan 2 contoh benda gas. Nah, sekarang kalian lihat ya. Ini adalah soal atau tugas untuk hari ini. Silakan ketiga soal ini kalian kerjakan di buku tulis. Jangan lupa saat mengerjakan ditulis nama, kelas, nomor. Jika sudah, dikirimkan di classroom kelas masing-masing ya. Baik, sekian tugas yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Dan marilah kita akhiri pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.